Ini caranya nggak usah ditekan Bu G. Gini saja biasa, lalu nanti jenengan puter. Ikuti saja alurnya. Oh, belum, ini belum Bu. Oh maaf, ini belum saya. Oh, regulatornya lupa nggak saya sumbat. Monggo Bu. Monggo lagi Bu, ada saya Bu. Ribbonnya tadi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih sebenarnya pada Ibu Yanti, ya Bu G, sudah memberikan kami kesempatan untuk mengenalkan produk di sini dan mengundangkan teman-temannya yang lainnya. Dan tidak lupa pada ibu-ibunya semuanya yang untuk menyempatkan waktunya di sini menghadiri acara kami. Nah, Bu, kami di sini mau mengenalkan seperangkat Bu G, alat yang jenengan sering pakai setiap harinya. Cuma bukan kompor, bukan juga regulator. Kan ada kompor, selang, dan regulator Bu G. Kami di sini dari yang namanya selang Ultra Safety. Bu pernah dengar nama ini Bu? Belum pernah? Pernah. Ultra Safety selang belum? Sudah? Ya nanti. Oh, G. Ya udah nanti saya jelaskan lebih lanjut Bu G. Kenapa kok saya tanya seperti itu? Karena Ultra Safety ini termasuk penemuan model selang jenis baru. Nah Bu, di sini ada beberapa contoh nanti guys selang yang lainnya. Tapi sebelum membahas masalah produk ini Bu, saya mau tanya Bu. Kan setiap hari Bu kalau jenengan searching di Google, di internet itu nanti kan ada Bu berita kebakaran itu hampir setiap hari. Coba jenengan sekarang ini pun ketik. Kemarin saya sudah update, ternyata ada Bu masalah kebakaran. Rata-rata memang 80% ini diakibatkan oleh gas LPG. 20%-nya dari kelalaian masalah listrik, puntung rokok dan lain sebagainya. Jadi paling besar adalah masalah gas. Kenapa? Minimnya pengetahuan masalah gas. Padahal di gas di setiap rumah itu ada Bu G. Kadang ada dua malahan Bu G. Kompor ini. Nah gini Bu, masalah tadi kan kebakaran Bu G. Ini kan siapa yang nggak pengen rumahnya aman Bu? Semuanya pengen aman Bu G. Cuman masalah terkadang masih minim pengetahuan di sini. Nanti kami juga akan berbagi pengetahuan mengenai masalah selang G. Kalau kompor, selang, dan regulator, yang paling rawan adalah selangnya yang bocor dan satunya apa Bu? Regulatornya. Kompor kan boten saged rusak nggih Bu G. Bocor paling nanti kalau misalnya rusak masih bisa dikasih pemantik. Cuman di sini bukan sebagai penyebab utama. G. Tabung. Kira-kira ada yang masih menyangka enggak Bu, tabung ini bisa meledak ya Bu? Ada yang masih berprasangka seperti itu Bu? Iya. Ada Bu G? Ada. G, amit Bu G, memang tabung ini selalu menjadi kambing hitam Bu G. Padahal tabung ini boten salah Bu. G, kok bisa disalahkan? Setiap ada berita tabung ini selalu diberitakan tabung meledak seperti itu. Padahal tidak bisa meledak. Jenengan tinggali berita Bu, rumahnya rata Bu, tapi tabung gasnya tuh tahu berarti semuanya di sini Bu. Berarti meledak bukan Bu itu Bu? Tidak meledak Bu, yang meledak adalah rumahnya karena gas tadi. Jadi gas terkumpul dalam satu ruangan. Ketika ada pemantik, rumah ini pada kali mercon bumbung Bu. Akhirnya rumahnya lah yang meledak, sedangkan tabungnya ini masih utuh. Lalu dari mana kok bisa bocor? Ya tadi dari selang ataupun regulator. Nah tersangkanya ini sudah menghilangkan diri Bu, hangus terbakar Bu. Jadi yang disalahkan adalah yang kelihatan yaitu tabungnya seperti itu. Nah di sini Bu rawannya padahal ada di selang, tetapi Bu jenengan ketika lagi masak Bu, apa yang jenengan bersihkan Bu? Biasanya kompor atau selangit? Kompor lah masalah itu. Yang mudah ngobos bocor itu selang, tetapi yang dibersihkan adalah kompornya. Pinter Bu, seperti itu. Seminggu sekali Bu, paling tidak selang gimana? 2 minggu sekali? Ingok-ingok betul usah dilapi tapi dilihat. Dilihat tapi cuma sekilas kayak gitu nggih Bu. Nah, itu masalah. Nah, kayak gitu Bu. Bu, sekarang saya tanya Bu, ada yang tahu nggak Bu? Di sini kan semuanya pengen aman ya Bu ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang tahu umur selang nggak Bu? Umurnya selang layak pakai itu berapa tahun? Nggak tahu nggih? Nah, di sini edukasinya di sini Bu. Selang itu ada dua macam. Di pasaran itu ada dua macam. Yang satunya adalah satu lapis. Yang satu lapis berapa tahun? Nggak tahu. Layak pakainya itu maksimal 2 tahun. Itu yang satu lapis. Terus ini ada lagi contoh yang 3 lapis seperti ini. 3 lapis kayak apa sih? Apa besar? Bukan masalah besarnya Bu. Lapisannya itu seperti ini. Nah ini ada sekatnya warna merah ini Bu. Di antara lapisan ini. Jadi ini 3 lapis.
ini bukan dari kami, ini perkenalan dari produk lain juga nggih. Ini selang 3 lapis. Berapa tahun usianya? Kalau yang ini 2 tahun, yang ini berapa tahun? 6 tahun. Bagus selang buat Bu, kalau yang 3 lapis ini adalah layak pakainya nggih. Ini sebenarnya 3 tahun. Jadi selisihnya hanya 1 tahun sebenarnya mungkin, cuma lumayan 1 tahun, 2 tahun, yang ini 3 tahun. Nah, dari kedua selang ini fungsinya memang sama saja, tapi dari segi keamanannya itu yang 1 lapis apabila digigit tikus Bu, otomatis kan langsung bocor menembus gitu Bu. Tapi yang 3 lapis ini masih ada lapisan kedua. Jadi ketika nanti di lapisan pertama digigit, dia nanti akan pindah. Kok bisa? Karena di dalam tengah ini ada serabutnya. Bagian lapisan tengah, jadi ketika gigit ini nggak sampai tembus. Apabila tikusnya bandel ya, nggak tahu kalau itu oke. Nanti ada solusinya dari kami ya Bu ya. Jadi berapa tahun Bu untuk selang 1 lapis? 2 tahun, yang ini 3 tahun. Nah kira-kira ini jenengan angen-angen sendiri Bu. Kira-kira selang panjenengan sudah diganti 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun, saya nggak tahu. Di sini kami saling mengingatkan saja selaku saya pribadi karena setiap hari update berita ini juga saling mengingatkan antar sesama. Nilai jual dari selang ini sendiri sebenarnya tidak ada fungsinya. Kenapa? Ini loh nggak pernah ikhlas Bu, nggak pernah sampai full. Kalau memang ini untuk pelindung dari gigitan tikus, harusnya kan sampai full dari sini tapi nyatanya selama ini jenengan beli yang model seperti ini kan tidak ada yang sampai full Jadi tikus misalnya gigit pilih-pilih masa mau gigit besi, ya pasti tetap yang nanti tidak terlindungi. Jadi ini sebenarnya hanya aksesoris saja untuk besi yang di sini seperti itu. Justru nantinya kalau panjenengan ketika mau membersihkan selang ini nanti malah susah kados ngaten. Nah ini saya tunjukkan bedanya. Ini selang 3 lapis dari merek lain ya Bu ya, yang warnanya merah ini Bu, ini misalnya selang panjenengan yang biasanya panjenengan pakai apabila ini tadi selangnya lepas Bu, karena ngeklaimnya tidak rapat. Pernah Bu ngalami seperti itu Bu? Ini berarti mungkin saja klaimnya ini cincinnya ini Bu yang buat nali tidak rapat. Bahkan ada yang nggak dipasang Bu, ekstrim sekali itu Bu. Terus digigit tikus bolong misal Bu, kira-kira gasnya kemana Bu? Kemana-mana Bu yaitu kalau panjenengan tahu ya alhamdulillah. Tapi yang kita khawatirkan ketika panjenengan tidur pasti tidak ada di rumah. Nah itulah yang bahaya ya Bu. Jangan sampailah seperti itu. Ini contoh saja, misal ini selang terlepas ataupun digigit tikus, otomatis kan seperti ini Bu pasti ini kelihatan apinya. Tapi nanti kalau tidak ada api kan sebenarnya ada gasnya nih Bu di ruangan. Nah itulah yang bahaya seperti itu. Ini kalau saya pakai selang biasa yang 3 lapis sebenarnya bagus Bu, cuman bukan ultra safety kalau yang ini Bu. Nah saya coba juga yang selang yang ini. Ini semua yang sama hanya bedanya 3 lapis sama yang 1 lapis. Cerat, turun ke aku. Terus ngeten Jadi sama, semua selang seperti itu. Nah sekarang kita bedakan Bu dengan produk dari kami yang saya kenalkan ke panjenengan tadi, saya sebut-sebut sebagai selang ultra safety. Ini saya pasang. Bisa dilihat Bu ini yang bocor regulatornya Bu ya. Aman Bu Coba kita sekarang, ini tadi nggak bisa nyala, betul? Nggak bisa nyala ya Bu ya. Perbedaannya nggak? Tidak bisa nyala sama. Coba kita sekarang pasang di kompor Bu. Padahal ini kan harusnya buntu Bu Selangnya sampai balik sampai buntu ini kan gitu panjenengan anggapannya Coba sekarang dalam. Lagi makan nih. Kita lihat Bu, apakah di sini buntu? Loh, buntu tenang. Ya ini kalau ini kompornya Bu. Nyala Bu? Nyala Bu. Nah, nah sekarang coba Bu, ini saya cabut Bu.
Apa yang terjadi, Bu? Nggak terjadi apa-apa, nggak bocor nih, Bu. Nah, perbedaan dari selang yang biasanya panjenengan pakai baik yang 1 lapis ataupun yang 3 lapis terletak pada dalam selangnya ini ada sesuatunya pokoknya. Intinya ini adalah yang kami perkenalkan dengan bahan-bahan kimia yang lainnya. Jadi umurnya bukan lagi 3 tahun tapi lebih singkat kalau tidak jenengan bersihkan seperti itu. Ini catatannya adalah harus dibersihkan paling tidak 1 minggu sekali umur 3 tahun tadi. Jadi kalau tidak jenengan bersihkan umurnya sebenarnya lebih singkat, amannya kayak gitu, oke. Cuman kalau yang punya kami selain tadi sudah dilengkapi dengan ultra safety, bahan material yang kita gunakan juga sudah menyesuaikan ke panjenengan semua tadi yang ketika saya tanya membersihkan tidak pernah seminggu sekali, 2 minggu sekali saja belum tentu ya, Bu ya. Kenapa? Yang bagian lapisan pertama kita buat dari bahan yang namanya NBR, Bu. Lapisan untuk khusus gas. Yang bagian luar ini terbuat dari bahan Viton, Bu. Material ini sangat cocok sekali untuk di bagian luar. Kenapa? Karena kalau terkena minyak, terkena oli, terkena gas dan minyak tanah dan lain sebagainya, ini tidak bermasalah, tetap elastis seperti ini. Kenapa aku nggak berani? Awalnya itu karena pasangnya susah. Habis masang ngobos, akhirnya ibu nggak berani lagi masang. Akhirnya kalau nggak berani terus nyuruh siapa, Bu? Pernah habis masang ngomos dibuang, Mas. Wah, nah itu loh. Bapak yang tegari bagina. Buas. Pasang minta tolong siapa, Bu? Tetangga. Oh, nonton gitu. Lah napa, Bu, kok minta tolong tetangga? Karena takut, gitu. Takut apa, Bu? Takut apa? Takut kobel. Terus berarti tetangganya jenengan kalau misalnya terjadi kebakaran biar kena dulu ya. Udah ya, Bu ya. Udah, Bu. Jadi gini, Bu. Maaf, di sini nanti ini mungkin ada cara, bukan cara gini, ini untuk ngatasi solusi untuk ibu-ibunya yang takut menggunakan untuk pemasangan ketabung ya, Bu. Bu, ini tadi mohon maaf ini sudah saya lepas sebenarnya. Sealnya bisa dilihat ya, tidak ada seal merahnya. Tapi kok bisa dipasang, Mas? Ini regulator saya merek sembarang, Bu, sebenarnya, Bu. Cuma saya adanya contohnya nih. Ini pun bukan regulator yang baru, ini sudah lama. Tetapi kami di sini masang satu karet yang disebut dengan karet silikon. Dia modelnya seperti ini, Bu. Oke. Selang kan sudah beres, sekarang masalahnya PR-nya tinggal di regulator. Penyebab kebakaran yang kedua, ada solusi, Bu. Kelihatannya alat ini kecil, Bu, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Ada karet yang lebar ini ya, Bu ya. Inilah yang saya pasangkan di regulator. Regulator apapun, Bu, nggak pilih-pilih, semua regulator bisa. Biasanya regulator yang di harga 500 itu baru ada yang namanya karet di dalamnya sini. Itu pun bukan karet silikon, karet hitam biasa dari karet alam, bukan karet sintetis seperti karet silikon ini. Nah, Bu, ini nanti yang saya pasang di sini sehingga ketika panjenengan pasang tanpa ada karetnya itu bisa, Bu. Nah, dengan catatan regulator masih normal. Tapi kalau tidak normal, paling tidak regulator panjenengan tadi yang awal mulanya kendor, kocak, biasanya dia bangun kalau kocak, Bu. Diganjel karet ada di sini berarti, jadi karet. Terus diapakan lagi, Bu? Masih gini-gini lagi, Bu. Terus diapakan? Dikasih foto, Mas. Di sana ada yang pakai lemper, Bu. Di sini ada nggak, Bu? Iya, batako jadi fungsinya dua, untuk bangun rumah dan untuk ganjel gas. Terus nonton, Nah gitu, Bu. Jadi jenengan kalau sudah punya regulator kayak gitu, selama nanti dipasang alat ini kok bisa, kebanyakan bisa, Bu. Nah, untuk yang regulatornya masih normal, nanti ndak usah pakai ini bisa. Tapi kalau regulatornya sudah parah, nanti akan rapat kembali. Jadi manfaatnya dua, memperbaiki regulator sudah tidak layak pakai, yang normal jadinya bisa tidak dikasih seal. Lah terus kalau misalkan sudah ada baru dicopot, ya enggak, Bu, malah double, malah aman, Bu. Jadi yang bagian bawah ada, bagian atas juga ada, jadi lebih aman. Nanti posisinya akan numpuk seperti ini. Ini yang ada di regulator ada, yang bagian selang pun bagian bawah seal ini juga ada, malah double. Senengannya Ibu kan ngonten, Nah, dari sini mungkin masalah regulator atau mungkin ibunya mau nyoba, Bu. Kalau ibu panjenengan berani nggih, Bu? Enggak berani. Oh, enggak berani. Nah, sekarang coba, Bu. Aku sembarang bangun.
Ini caranya nggak usah ditekan Bu G. Gini saja biasa, lalu nanti jenengan puter. Ikuti saja alurnya. Oh, belum, ini belum Bu. Oh maaf, ini belum saya. Oh, regulatornya lupa nggak saya sumbat. Monggo Bu. Monggo lagi Bu, ada saya Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aman nggih? Seperti ini. Jadi lebih diputernya nggak keras karena jangan tutupin niku. ya ini kan regulator. Ya pasti soalnya kan nantinya ke gas Bu. Tahu nggih? Kados nganten nggih. Nah, kados nganten. Ini tadi lebih empuk Bu ya, tidak seperti mengganjal. Kenapa? Karena di sini ada lebih lentur lah untuk pemakaiannya lebih enak, tidak merusak regulator kados nganten. Nah, mungkin dari penyampaian saya di sini ada yang kurang paham, monggo di